Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rara Maharani dari kelas manajemen 22B dengan NPM 2241169. Di sini saya akan membacakan materi mengenai komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Komponen sistem informasi dalam konteks organisasi meliputi elemen-elemen yang penting yang bekerja sama untuk mendukung proses pengambilan keputusan, operasi bisnis, dan pencapaian tujuan organisasi. Sistem informasi dalam organisasi mencakup integritasi antara teknologi, manusia, data, dan prosedur yang saling berinteraksi. Berikut ini adalah komponen-komponen utama dalam sistem informasi yang digunakan dalam organisasi. Yang pertama, ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras dalam konteks organisasi mencakup semua perangkat fisik yang digunakan untuk mendukung operasi sistem informasi. Ini termasuk komputer, server, perangkat jaringan, printer, dan alat komunikasi lainnya. Perangkat keras berfungsi sebagai media untuk menginput, memproses, dan menyimpan data yang digunakan dalam operasional organisasi sehari-hari. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program atau aplikasi yang mengatur operasi perangkat keras dan mendukung berbagai fungsi bisnis dalam organisasi. Dalam organisasi, perangkat lunak terdiri dari perangkat lunak sistem seperti sistem operasi yang menjalankan perangkat keras. Perangkat lunak aplikasi, misalnya aplikasi pengelolaan sumber daya manusia atau HR. Selanjutnya ada sistem manajemen keuangan dan sistem informasi manajemen atau SIM. Untuk mendukung operasional organisasi, perangkat lunak ini membantu organisasi atau otomasi proses bisnis, analisis data, dan pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Yang ketiga ada data. Data adalah komponen inti dalam sistem informasi organisasi. Data mencakup semua informasi yang digunakan dalam proses bisnis, seperti data pelanggan, inventaris, keuangan, dan transaksi. Dalam konteks organisasi, data diolah menjadi informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan secara strategis. Pengelolaan data yang baik akan memastikan organisasi memiliki akses ke informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Yang keempat ada manusia atau people. Manusia adalah komponen yang mengoperasikan dan menggunakan sistem informasi. Dalam organisasi, manusia berperan sebagai penggunaan akhir atau end user, administrator sistem, analisis bisnis, hingga manajer. Mereka berinteraksi dengan sistem untuk melakukan tugas-tugas seperti pengelolaan data, pengambilan keputusan, dan manajemen operasional. Keberhasilan sistem informasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi, keterampilan, dan kemauan manusia dalam mengadopsi teknologi tersebut. Yang kelima ada prosedur. Prosedur adalah aturan dan kebijakan yang mengatur pengguna dan pengoperasian sistem informasi dalam organisasi, pengelolaan informasi, penyimpanan, serta distribusi informasi. Prosedur ini memastikan bahwa sistem informasi digunakan secara konsisten dan efisien, serta membantu dalam mengurangi risiko kesalahan manusia dan memastikan keamanan data. Yang keenam ada jaringan komputer dan komunikasi atau networking. Jaringan komputer dalam komunikasi dalam organisasi mencakup infrastruktur yang memungkinkan perangkat dan pengguna untuk saling terhubung. Jaringan yang baik memungkinkan akses informasi dari berbagai lokasi, baik secara lokal atau LAN maupun global atau WAN dan internet,
Dalam konteks organisasi, jaringan ini memungkinkan kolaborasi antara tim, komunikasi antar departemen, serta akses data secara real time untuk mendukung operasional bisnis. Yang ketujuh ada database. Database adalah sistem penyimpanan terstruktur yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien dalam berbagai jenis data yang relevan dengan operasi bisnis, seperti data karyawan, transaksi penjualan, inventaris, dan lainnya. Sistem Database Management System (DBMS) seperti MySQL, Oracle, atau SQL Server digunakan untuk mengelola data, pembuatnya mudah diakses, diolah, dan diamankan oleh pengguna yang berwenang. Yang kedelapan ada infrastruktur IT dan keamanan IT. Infrastruktur IT mencakup seluruh fasilitas teknologi yang mendukung sistem informasi termasuk server, pusat data, perangkat penyimpanan, dan perangkat komunikasi. Dalam konteks organisasi, infrastruktur ini sangat penting untuk menjaga komunitas operasional dan aksesibilitas data. Keamanan sistem informasi menjadi komponen kritis yang mencakup kebijakan dan teknologi untuk melindungi data organisasi dari ancaman internal maupun eksternal, seperti serangan cyber atau kebocoran data. Yang sembilan, sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau SPK merupakan komponen yang menyediakan informasi dan analisis yang dibutuhkan oleh manajer dan eksekutif untuk membuat keputusan strategis. SPK menggunakan data dari berbagai rekomendasi yang membantu manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kesimpulannya, yaitu komponen-komponen sistem informasi dalam konteks organisasi bekerja secara sinergis untuk mendukung operasi, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Integrasi antara perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, prosedur, dan jaringan komputer menciptakan sebuah sistem yang mampu mengelola informasi dengan efektif. Pemahaman yang baik mengenai komponen-komponen ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan sistem informasi dengan optimal guna mencapai keunggulan, kompetitif, dan kesuksesan jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.